Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel dan kali ini kita akan membahas tentang teater. Jadi, sejarah teater di Indonesia tidak lepas dari ini ya, kolonialisme. Walaupun kalau kita jujur, mungkin kolonialisme itu hal yang sangat menjengkelkan di mana kita tidak punya strata sosial yang setara, diskriminasi sosial. Tapi di sisi lain mereka juga membawa pengetahuan mereka yang cara nggak langsung menjadi alat perlawanan bagi orang Indonesia. Salah satunya adalah teater. Teater adalah salah satu pertunjukan yang diperankan oleh para pemeran yang menjadi tokoh tertentu. Bisa cerita yang sudah populer ataupun cerita yang baru. Awalnya muncul di akhir 1800-an hingga awal 1900-an. Ada dua. Yang satu teater untuk kelas atas dan teater untuk masyarakat kelas bawah. Yang kelas atas biasanya ditampilkan di Society Concordia, bisa dibilang klub khususnya orang-orang Belanda lah, atau gampang-gampangnya mallnya lah. Jadi kalau tampil di sana berarti kelasnya kelas elit. Ada juga yang namanya hiburan rakyat yang biasanya ditampilkan di pasar malam. Biasanya teaternya itu bisa berupa cerita pewayangan, cerita 1001 malam, dan ada juga yang istilahnya terinspirasi dari film-film yang terkenal. Nah, teater-teater tersebut biasanya ditampilkan murah, bahkan ada yang gratis. Biasanya kalau yang gratis itu berarti ada yang bayari, entah itu semacam bupati ataupun gubernur ataupun apa saja. Teater itu menjadi wahana hiburan masyarakat dan juga alat propaganda penguasa waktu itu. Tapi ada juga para seniman yang berusaha melawan menggunakan teater. Tapi caranya halus, soft. Jadi mengedukasi masyarakat dengan keadaan sosial. Salah satunya adalah teater Dardanella. Teater Dardanella ini yang menjadi pelopor teater modern karena selama ini teater itu udah pasti lucu. Karena seperti tadi, hiburan masyarakat. Masyarakat suka sesuatu yang terhibur dan salah satu hiburan adalah humor. Nah, khusus Dardanella mereka mendobrak semua pakem. Mereka membuat ya setidaknya lebih dominan dramanya lah daripada humornya. Terus isu-isu sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, terus istilahnya itu susahnya cari kerja, istilahnya itu hubungan keluarga, dan tema-tema sosial seperti itulah yang menjadi tema yang dibawakan oleh teater ini. Kelompok teater ini berasal dari Sidoarjo dan mereka adalah kelompok yang sadar betul yang namanya media. Mungkin kalau sekarang aku butuh media sosial lah. Kalau zaman dulu salah satu media sosialnya adalah koran cetak. Mereka menawarkan jasa mereka, tulisan mereka. Teater itu ada tulisannya loh. Jadi kalau mereka manggung, mereka selipkan naskah teater mereka di salah satu koran. Cuplikan lah. Oh, temanya tentang ini. Kalau udah beli tiketnya, dikasih yang buku lengkapnya.
ya barangkali 6 ataupun 10 lembar, dan itu yang membuat kelompok ini cepat melejit karena memanfaatkan media massa. Kalau sekarang mungkin kayak media sosial, zaman dulu koran apa nih yang di Jawa Barat, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Medan, di Jakarta, kalau dulu namanya Batavia ya, mereka kembangkan yang namanya itu tadi, media. Dan rata-rata para pemainnya adalah orang-orang yang justru adalah orang yang nggak tahu apa namanya teater. Mereka orang-orang random yang diambil, mau nggak main teater boleh. Waktu itu yang menjadi produsennya adalah Pietro. Pietro itu orang Rusia yang melejit ke Hindia Belanda karena waktu itu sedang terjadi revolusi Rusia, dan akhirnya membuat teater di Sidoarjo. Nah, ini yang menarik ya. Kemudian ada lagi yang jarang sekali teater di Indonesia bisa, adalah mereka adalah teater yang produktif. Mau ada yang lihat maupun ada yang banyak yang lihat, mereka tetap tampil dan profesional, bahkan sampai 1000 kali penampilan. Kalau 1000 penampilan pas setiap seminggu sekali kok udah lebih berapa tahun ya, bisa bertahun-tahun itu. Tapi saya dan itu mereka sering tampil di Indonesia, Nusantara, di Hindia Belanda, sampai ke luar negeri, mulai dari apa namanya Belanda, terus Amerika, di Belgia, Yunani, bahkan sampai pernah ke Tel Aviv. Dulu masih punyanya Palestina karena perang dunia pertama belum meletus ya. Sayangnya kelompok ini tidak bisa kembali pulang karena terjadi perang dunia kedua. Mereka terluntang-lantung, ketika mau balik lah udah merdeka, padahal yang bawa mereka orang Belanda. Daripada mereka di ini, akhirnya ada yang menetap di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Dan gimana ya, tahu sendiri lah, Indonesia itu masyarakat waktu itu berpandangan kalau tidak hitam ya putih, padahal dan nilai kok orang yang melawan dengan cara yang halus. Tapi karena ya istilahnya manajernya orang Eropa, orang Belanda, dianggap pro Belanda, itu yang menjadi masalah. Dan akhirnya mereka pun ya gimana ya, susah untuk kembali karena masalah itu, dan mereka malah lebih bermanfaat di tempat mereka tinggal, di Amerika Serikat, di Belanda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada apa namanya salah ataupun kritik yang ingin disampaikan atau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Kirta Hamzah pamit, salam.